teman-teman kembali sama saya. Di sini saya akan merakit PC yang harganya di bawah 4 juta yang dimana menggunakan ini ya, Core i5 Gen 3 dan juga ada VGA cache blank nih 750 Ti, tapi yang serinya 1 GB. Kalau 2 GB itu harganya agak mahal sedikit. Dan di sini saya akan merakit PC yang harganya di bawah 4 juta dan juga buat warnet maupun dipakai sendiri yang budgetnya minim di bawah 4 juta. Kalau menggunakan IGP dari Ryzen maupun Athlon, dia kan masih harga mahal. Jadinya ini adalah solusi yang bagus yang dimana harga di bawah 4 juta bisa bermain game atau melibas game yang medium lah. Jika dibandingkan dengan Ryzen 3 3200 maupun 2200 maupun Athlon juga. Karena di sini sudah menggunakan GTX 750 Ti nih ya. Ya karena VGA sangat rekomen untuk bermain game maupun editing atau render video lah supaya lebih cepat ngebut jika dibandingkan IGP menggunakan Ryzen itu maupun Athlonnya. Meskipun yang Ryzen maupun Athlon dia itu bisa di-upgrade ke depan, tetapi kalau yang ini tidak bisa di-upgrade. Kecuali kalian tinggal jual aja lalu beli ke serinya Ryzen atau di Core i5 yang gen baru. Selagi mengumpulkan uang silahkan pakai ini, karena ini sudah sangat rekomen sih. Dan sebelum saya untuk reviewnya dan juga kasih tahu apa-apa aja part-partnya di sini, jangan lupa klik subscribe ya teman-teman, pojok kanan bawah tuh ya. Tinggal diklik seperti itu. Dan juga tambahan kalian semua bisa sawer di deskripsi saya ya. Itu ada saweria itu ya, tinggal Anda klik aja. Silakan menyawer seikhlasnya kalian karena itu semua dananya saya akan bikin PC dan juga saya akan giveaway PC dari sawernya itu. Mungkin saya tambahin juga sih. Itulah rencana saya di video kedepannya kalau sawernya sudah lebih banyak atau mencukupi lah seperti itu. Dan kita lanjutkan saja langsung. Yang pertama saya menggunakan prosesor Core i5 3550 yang dimana dia itu lebih tinggi daripada 3470 yang banyak ramai di pasaran, tetapi di bawahnya 3570. Tinggal urutkan saja lah. 3470, 3550, 3570. Tapi prosesornya sudah saya pasang di sini ya sama dengan mubonya karena saya males melepasnya karena ini HSF-nya agak ribet. Jadinya biarin aja nempel di sini. Yang penting nanti saya akan kasih tahu saya menggunakan Core i5 3550. Itu saya mendapatkan harga sepaket dengan mubonya ini. Mubo saya menggunakan mubo Asus H61 nih ya, di sini saya ambil dulu aja lah ini. H61 nih. Dan di sini sudah ada HSF-nya. Ini dari situ ya, nanti saya akan jelaskan aja. Ini adalah mubonya ini. Ini barangnya second ya. Second dalam artian mubonya dan juga prosesornya second semua. Kalau harga baru gak ada. Kecuali kalau mubo baru itu ada, tapi merek-merek yang standar lah, bukan merek MSI, Asus, Gigabyte maupun yang lainnya. Dia itu udah nggak produksi, tapi kalau yang merek-merek seperti ECS atau Innovation atau yang lainnya dia itu masih produksi. Seperti itu. Bebas sih kalian ingin beli yang baru maupun second. Selanjutnya saya menggunakan RAM. Kalau RAM saya menggunakan baru sih ini. Saya menggunakan mereknya Faro. Ya. Ini bungkusnya saya ambil dulu ini ya. Nih, dia tuh berwarna putih. Saya tuh trauma kalau membeli yang mereknya HyperX Vari yang abal-abal, bisa dibilang abal-abal sih, bukan resminya. Yang harganya murah sekali, dual channel itu sekitar 370 ribuan, 2x4 ya itu ya. Tetapi kalau ini harganya 400 ribu, dua-duanya ya. Harganya itu satunya 205 kalau nggak salah. Dan juga ini garansinya lifetime Faro ya ini ya. Dan juga ini boxnya sudah saya buka. Dan yang saya suka dari RAM ini adalah warnanya putih. Ya bisa menghiasi lah, meskipun tidak ada heatsinknya nggak masalah. Ya karena tidak bermain oce-ocean. Ini garansi lifetime. Saya beli 2x4. Harganya itu yang 410 lah kalau dua-duanya lah. Kurang lebih seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan ini VGA cache blank 750 Ti. Ini adalah second ya. Tapi ini hanya 1 GB ini. Hanya 1 GB. Tapi nggak masalah sih 1 GB maupun 2 GB karena terpaut 4-5 fps kalau saya cek di YouTube sih ya. Terpaut 4-5 fps untuk bermain game. Tapi kurang lebih semuanya sama sih. Dan di sini saya mendapatkan harga 850.000 karena full set sih ya. Kalau batangan mungkin 800 bisa dapat ya. Karena ini full set jadinya lebih murah. GTX 750 Ti yang paling banyak dicari untuk saat ini karena VGA saat ini pada naik semua ya. Sementara pakai ini sangat rekomen sih. Kalau kedepannya sudah normal silahkan beli yang baru VGA-nya. Kalau ini dijual kembali sangat gampang sekali karena banyak yang nyari ya. Seperti itu. Dan selanjutnya saya menggunakan power supply One Spire ini ya, Blackshear nih. Kenapa saya memakai ini? Karena saya ingin mengangkat GTX 750 Ti dengan i5 3550 yang dimana sanggup lah untuk mengangkat lah 450 watt dan juga ini sudah 80 plus. Tulisannya sih 80 plus aktif sih ya. Tapi nggak masalah. Daripada membeli mereknya Infinity yang 400 watt maupun 450 watt, saya lebih rekomen menggunakan ini karena sudah terpercaya lah kalau aku lah.
karena saya juga sebelumnya sudah memakai ini sih, dan harganya sangat murah sekali. Ini tuh 330.000, itu sudah sama ongkir sih, sudah kena gratis ongkir, tapi kan beratnya 2 kg ya, jadinya ketambahan ongkir sedikit, totalnya 330.000 kalau nggak salah seperti itu. Ada harganya di bawah, dengan Anda cek sendiri. Dan selanjutnya saya menggunakan SSD nih, SSD RX 7 yang 2,5 inch ya, dan ini adalah SATA 3. Dan juga untuk SATA 3 dia tuh di sini tulisannya sih ada ya, ini ya mubunya ini ya. Tapi setelah saya cek dan juga sudah saya tes, dia tuh tidak support, yang dimana tidak support kecepatannya aja. Ditancapkan bisa, tetapi dia tuh supportnya tuh sampai ke 200-an lah. Ya mentoknya 250 sih kurang lebih ya. Karena emang ini mobilnya emang tidak support SATA 3, berbeda dengan yang merek-merek sekarang. Tapi nggak masalah kalau kalian menggunakan ini di mobil yang lama, meskipun tidak supportnya SATA 2, tetapi kecepatannya hampir sama dengan yang menggunakan mobil yang baru. Maupun booting, transfer, dan juga bermain game, dia tuh sangat bagus. Dan yang penting harus pakai SSD supaya lebih lancar lah. Dan selanjutnya saya menggunakan ini harddisk. Harddisknya ini 500 GB ya, ini mereknya Hitachi. Ini tuh saya beli harganya 150.000. Tetapi emang 500 GB standarnya emang segitu sih harganya, 150.000 untuk sekarang. Ini barang second, dan refurbishing atau tidak juga kurang tahu, tapi second. Tetapi nanti kalau di tokonya ada yang WD, Seagate, Hitachi, Samsung, dan juga yang lainnya. Dan selanjutnya saya menggunakan ini CPU cooler Snowman ya, Snowman. Di sini sudah ada ya Snowman-nya. Dan di sini dia menggunakan dual fan dan juga RGB di bagian fan-nya ini, depan belakang ini ya. Dia itu RGB semua. Kenapa saya memilih ini? Karena saya tuh ingin mencoba ini juga sih. Harganya murah, di bawah 150.000. Nanti saya akan coba sendiri, dan juga ini support sama Intel maupun AMD. Kecuali kalau serinya Intel yang 1200, aku juga kurang tahu ya bisa apa enggak ya. Ya karena di sini tidak ada tulisannya. Adanya cuma AMD support sampai AM4 dan juga Intel support sampai 1151. Jadi nggak masalah. Dan selanjutnya saya menggunakan casingnya. Ini adalah casing Infinity Flash V2. Namanya kalau nggak salah itu ya. Di sini dia tuh support sampai ATX nih ya. Karena ada slotnya 1 2 3 4 5 6 7 8. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 slot di bagian belakangnya, di bagian PCI-nya lah. Dan di sini harganya sangat murah sekali sih, 365.000. Saya ambil dulu ini supaya kelihatan. Di bagian bawahnya dia itu ada corak-coraknya, hitam-hitamnya seperti yang ada Anda lihat ini ya. Dan juga di bagian samping sini ada hitam-hitamnya. Yang kelihatan cuma di bagian ke tengah sini sampai ke atas sini. Dan juga di dalamnya ini masih belum saya kelentek ya, ada plastiknya. Kalau sudah saya kelentek pasti juga kelihatan dalamnya lah. Dan selanjutnya saya menggunakan ini PC cooler fan RGB untuk mengasih di bagian belakang 1, di bagian depan 3 ya. Saya membeli 4. Ini harganya sekitar 40.000 di marketplace ya, 40.000. Standarnya memang paling murah ini sih yang 40.000 yang RGB dan juga mereknya terpercaya, PC cooler. Di sini saya membeli 4 supaya lebih menghiasi lah. Di bagian depan sini untuk casingnya dia itu juga bisa diganti-ganti warnanya. Dan selanjutnya yang terakhir saya menggunakan kabel SATA ini. Ini tidak ada bonus di mobunya ya. Ya karena ini mobilnya kan second, jadi tidak dapat ini. Jadinya ini membeli sendiri 2. Saya tuh membeli 2 untuk hard disk dan juga ini SSD-nya. Kabel SATA 3. Ini beli 2 harganya itu satunya 10.000 lah. Jadi kalau 2 20.000. Kenapa saya tidak memilih yang warna merah atau SATA 2 lah untuk hard disk-nya? Karena untuk menghiasi komputer kalian supaya warnanya itu gelap-gelap semua lah. Kalau warnanya satu merah, satu hitam jadinya kurang menarik kalau dilihat dari luar lah. Jadinya saya membeli 2 hitam semua, jadinya ya itu lebih menarik seperti itu. Dan totalnya dari semuanya ini yaitu di bawah 4 juta, 3,6 3,7 lah kalau nggak salah, karena saya juga belum menghitung semua. Paling nanti saya hitung pada saat saya sudah mengeditnya ini videonya. Seperti itu aja, dan kita lanjutkan saja untuk merakit PC-nya. Yuk.
Lalu yang pertama kita akan mengetes untuk booting Windows-nya, apakah cepat atau tidak menggunakan RX 7, yang dimana mobilnya tidak support sama SATA 3 ya, dan kita cek aja apakah cepat atau tidak. Dan hasilnya 57 detik. Kalau menurutku sih ya masih terbilang cepat lah daripada harddisk. Kalau harddisk kan 1-3 menit, tapi kalau yang ini dia tuh di bawah 1 menit, jadinya cepat kalau menurutku. Meskipun mobilnya tidak support dengan SATA 3, tapi ini dimaksimalin lah. Jadinya 57 detik kalau menurutku sih masih rekomen. Yang penting pakai SSD supaya lebih cepat. Dan selanjutnya untuk tes HD Sentinel, yang dimana kita cek SSD-nya dia tuh 100% semua. Dari segi kinerja maupun kesehatannya, dan juga suhunya dia tuh 30 derajat, jadinya dingin untuk SSD-nya. Dan juga notnya dia tuh perfect, jadinya aman lah. Dan lalu dari segi harddisknya ini adalah harddisk second, dan dia Sentinelnya 100% semua dari segi kesehatan maupun kinerjanya, dan juga suhunya 30 derajat, sama-sama dingin dengan SSD-nya. Dan juga notnya sama-sama perfect, jadinya rekomen. Tapi ya random sih, kadang ada yang bagus, ada yang jelek. Tapi ya untung aja dapat yang bagus. Dan selanjutnya di Crystal Diskmark, yang dimana saya akan mau tes untuk SSD-nya, yang dimana mobilnya ini jadi tidak support dengan SATA 3, dan kita cek aja apakah bagus atau tidak di SATA 2-nya untuk SSD-nya ini. Dia tuh mendapatkan 271 untuk membacanya, 241 untuk menulisnya. Kalau menurutku ini sangat bagus ya, yang dimana emang keterbatasannya yang penting di atas 200-an. Kalau dibandingkan dengan harddisk dia masih di atas 100-an, tetapi kalau yang ini masih di atas 200-an, up to 250 lah kalau yang menulisnya. Jadi kalau menurutku RX 7 ini rekomend ya untuk SSD-nya. Dan selanjutnya kita cek di HW monitor, yang dimana kita cek di minimalnya dia itu mendapatkan 32 derajat untuk minimalnya. Dan lalu maksimalnya dia itu mendapatkan 63 derajat. Yang dimana saya itu mengetesnya 5 kali running CPU di Genebench R15, jadinya seperti ini. 32 derajat minimalnya dan juga maksimalnya 63 derajat, yang dimana saya menggunakan CPU cooler Snowman M200 dual fan RGB ya, seperti itu. Dan selanjutnya kita tes di Genebench R15, yang dimana CPU-nya mendapatkan 478 CP, dan juga OpenGL-nya mendapatkan 72 fps, yang dimana Core i5 3550 dengan GTX 750 Ti 1 GB. Jadi bisa dibilang bagus lah untuk skornya ini. Dan selanjutnya dari segi gamenya, yang dimana yang pertama saya akan ngetes di Valorant dulu. Valorant settingan Full HD di settingan low, minimalnya mendapatkan 109 fps dan juga maksimalnya 174 fps. Tetapi rata-ratanya yaitu 141 fps untuk rata-ratanya. Jadi untuk permainan game ini sangat bagus sih, karena masih di atas 100 untuk minimalnya, apalagi untuk rata-ratanya yaitu 141, masih lancar sekali. Dan selanjutnya di bagian mediumnya dia itu mendapatkan minimalnya 104 fps dan juga maksimalnya 160 fps dan juga rata-ratanya 136 fps, masih di atas 100, jadinya bagus untuk settingan di medium. Dan selanjutnya kita tes di high, yang dimana minimalnya 101 fps dan juga maksimalnya 155 fps dan juga rata-ratanya 130 fps. Jadi yang dimana settingan high dan juga Full HD dia itu masih di atas 100 fps. Jadinya sangat rekomend sekali jika kalian menggunakan settingan di high. Jadi masih terbilang terasa nyaman untuk bermain game Valorant. Dan selanjutnya di game PUBG Lite, yang dimana Full HD settingannya. Yang pertama kita tes di Very Low, dia itu minimalnya mendapatkan 97 fps dan juga maksimalnya 151 fps. Dan juga rata-ratanya 126 fps, jadinya untuk bermain di settingan very low masih bagus dan juga masih lancar untuk settingan very low. Dan selanjutnya di settingan low, di minimalnya mendapatkan 104 fps dan maksimalnya yaitu 138 fps dan juga rata-ratanya 121 fps, masih di atas 100, jadinya masih nyaman untuk bermain di settingan low. Dan selanjutnya di settingan medium kita cek di minimalnya 90 fps
dan juga maksimalnya 132 fps dan juga rata-ratanya 116 fps. Masih terbilang enak ya, karena masih di atas 100 fps sih kalau di rata-ratanya ya. Meskipun minimalnya 90 fps itu hanya tersentuh satu kali aja, tetapi rata-rata di 116 fps. Dan selanjutnya di settingan hack dia itu mendapatkan 76 fps, maksimalnya 103 fps dan juga rata-ratanya 88 fps. Untuk bermain ini di settingan hack masih enak. Dan selanjutnya di settingan ultra yang sangat berat ini minimal mendapatkan 37 fps, maksimalnya 49 fps dan juga rata-ratanya yaitu 45 fps. Untuk bermain di settingan ultra kalau menurutku sih ya kurang rekomen, karena ya seperti itu, rata-ratanya 45 fps dan juga minimalnya 37 fps, jadinya kurang nyaman sih. Kalau menurutku lebih nyaman di settingan medium maupun di hack, dia tuh lebih nyaman atau lebih leluasa lah gambarnya lah, lebih enak dilihat atau enak dimainkan. Seperti itu. Dan selanjutnya kita tes di render Adobe Premiere videonya Full HD dan juga tanpa editan, tapi durasinya 7 menit durasinya ya, yang dimana saya menggunakan CUDA Core dari VGA nya dan dia tuh mendapatkan 1 menit 36 detik. Dan saya juga belum mengetes untuk merender dari prosesornya karena ya sudah terjual langsung, jadinya ya telat sih. Hanya ada data untuk VGA CUDA Core nya ya, seperti itulah. Paling kalau menggunakan prosesor bisa 3 menitan lah, kira-kira seperti itu. Dan selanjutnya yang terakhir kita lihat dari segi wattnya, konsumsi dayanya, yang dimana minimalnya itu dia itu di desktop tidak ngapa-ngapain 52 watt untuk tidak ngapa-ngapain ya, yang dimana menggunakan Core i5 3550 dengan GTX 750 Ti 1 GB 52 watt. Dan juga maksimalnya pada saat saya main game di PUBG Lite di settingan ultra hack, dia itu mendapatkan 151 watt yang paling tinggi, 151 watt. Jadi terbilang irit atau tidak, kalau menurutku sih ya masih terbilang irit sih, karena tidak sampai ke 200an lebih. Dan juga power supply-nya yang one spare itu sangat sanggup untuk mengangkat ini. Jadi bisa dibilang power supply-nya lebih dari cukup untuk mengangkat VGA ini, dan juga prosesornya lah. Seperti itu, dan semua linknya ada di bawah ini ya, ada di bawah ini atau di deskripsi. Tetapi saya itu membeli partnya ini hampir 1 bulan yang lalu, jadinya saya telat untuk menguploadnya, jadinya ya ada yang harganya naik atau barangnya stoknya habis. Mohon dimaklumi ya, seperti itu. Dan sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan dengan video lainnya mengenai rakit PC Intel maupun AMD gaming maupun editing, dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian. Terima kasih sudah menonton.